karena instruksi dari atasan pastinya warga-warga pasti nurut kan. Nah, tapi warga Surabaya tetap tidak tinggal diam. Ada perundingan antara Soekarno sama Jenderal Malabi. Nah, hasil perundingan ini mau disampaikan lewat radio. Jenderal ya pastinya ya nggak terima, bahkan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Bersama aku Rayana Sabrin Aramdani di Pot Layar dalam segmen Omon-Omon. Kali ini aku ditemenin sama dua narasumber hebat, ada Disa dan juga Ara. Gimana guys kabarnya hari ini? Tentunya baik sekali. Alhamdulillah baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pertempuran 10 November. Bayangin guys, ribuan warga mengangkat senjata untuk melawan militer Inggris yang notabene-nya jauh lebih kuat daripada mereka. Hanya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru banget diraih, dengan nyawa tentunya sebagai taruhannya. Setelah aku baca-baca di internet nih Des, katanya salah satu latar belakang adanya pertempuran 10 November itu dikarenakan tewasnya Jenderal Malabi dalam perundingan gencatan senjata antara pasukan militer Inggris dengan pejuang Indonesia. Bisa nggak kamu jelasin lebih lanjut pada saat itu ada apa sehingga Brigadir Jenderal Malabi ini bisa tewas? Pada saat itu tuh 30 Oktober 1945 kan. Ada perundingan antara Soekarno sama Jenderal Malabi. Nah, hasil perundingan ini mau disampaikan lewat radio. Tapi saat setelah disampaikan, ternyata tuh masyarakat banyak yang tidak mengetahui, bahkan tidak mendengarkan. Karena ya tadi adanya kekurangan komunikasi. Ternyata pada saat itu ada penembakan yang tidak langsung antara sekutu dengan masyarakat Biro. Nah, terus masyarakat Biro ini datang ke gedung intelektual. Gedung intelektual ini sudah berada di sekutu kan, sudah ditempati sekutu. Nah, ternyata pada saat mau ke gedung itu, masyarakat Biro itu dicegat oleh para pemuda. Nah, masyarakat Biro itu sudah menyiapkan Jenderal Malabi sebagai tawanannya untuk sekutu tadi, untuk menghentikan penyerangan kepada mereka. Nah, terus waktu itu pada saat ingin masuk, Indonesia tuh ingin masyarakat Biro tadi itu ingin yang Kapten Neos yang masuk karena lebih terpercaya Kapten Neos daripada Malabi. Jadi Malabi itu masih dipegang aja. Nah, terus yang masyarakat Biro tadi lebih terpercaya Muhammad. Jadi saat masuk ada si Muhammad sama si Kapten Neos tadi. Nah, Kapten Neos itu diarahkan ke ruangan pemimpin. Nah, sedangkan si Muhammad tadi itu dibiarkan gitu duduk biasa gitu. Ternyata mereka tanpa sadar itu si Muhammad itu menjadi tawanan mereka, dan waktu itu diberi waktu 10 menit tapi terbuang oleh sia-sia. Terus si sekutu ini menembak si para pemuda. Akhirnya kan ya pemuda kan melakukan perlawanan dengan juga menembak gitu kan. Ternyata tembakan itu si Malabi itu udah masuk mobil gitu. Tembakan ternyata itu udah pergi melarikan diri. Jadi tembakan itu mengenai si mobil Malabi tadi. Nah, menurut yang saya baca tuh mobilnya tuh langsung meledak sehingga membuat si Malabi terbunuh di tempat itu juga. Pada saat itu mobil juga ada 2 perwira kok. Jadi ditemani 2 perwira. Jadi perwira tadi juga ikut tewas. Kalau menurut yang aku baca yang perwira tadi belum tahu ya, tapi yang Malabinya ya tewas. Berarti reaksi para militer Inggris pas tahu Jenderal Malabi tewas itu gimana? Jenderal ya pastinya ya nggak terima, bahkan marah. Nah, si Jenderal Christian tadi itu memberikan ultimatum, yaitu untuk menghukum rakyat Surabaya tadi. Nah, terus pada saat itu Masa itu datang ke Surabaya pada tanggal 4 sampai 5 November. Masa ini mengancam rakyat Surabaya dengan menggunakan ultimatum. Ultimatum ini disampaikan pada tanggal 9 November dengan pesawat. Jadi dengan adanya itu mungkin ada perubahan atau enggak dalam pendekatan militer mengenai jumlah pasukan atau jumlah senjata yang dipakai oleh militer Inggris? Nah, jumlah pasukannya ya jumlah senjatanya itu lebih banyak dan lebih bagusan yang Inggris juga. Gitu. Tadi tuh aku baca ya, adanya yang senjata itu lebih ada di Inggris itu terdapat
Ya ada tank, Ada sama arteri, kapal. sama pasukan infanteri terlatih. Tujuannya awalnya itu menjaga ketertiban dan melucuti tentara Jepang yang tersisa, karena pada saat sebelum ada Inggris itu sudah ada Jepang terlebih dahulu. Tapi ternyata Inggris itu datang ke Indonesia tuh hanya untuk menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Oh, jadi boleh nggak kamu gambarin seperti apa kekuatan militer Inggris dan persenjataannya, kemudian strategi militer apa yang digunakan pada saat itu? Nah, menurut yang aku baca ya, sebenarnya aku baca itu strategi senjata mereka yaitu satu brigade sekitar 25.000 pasukan terlatih dilengkapi tank dengan pasukan tempur. Ini sangat berbanding terbalik dengan pasukan Indonesia yang selalu menggantungkan senjata Jepang. Nah, sedangkan untuk senjatanya mereka tuh menyisir kota-kota dengan pamflet yang diberikan pada tanggal 9 November tadi. Jadi kemudian respon dari pihak Indonesia ketika tahu pasukan Inggris itu makin memperkuat kehadirannya di Indonesia itu seperti apa? Nah, responnya di warga Indonesia pastinya ingin bertempur lagi kan. Tetapi ada instruksi dari Insinyur Soekarno untuk menghentikan peperangan tersebut. Nah, namun karena instruksi dari atasan pastinya warga pasti nurut kan. Nah, tapi warga Surabaya tetap tidak tinggal diam. Dan mereka menyiapkan persenjataan untuk menguatkan atau mengantisipasi untuk Adanya perlawanan dari ya, ini ya, betul. militer Inggris itu. Nah, di saat persiapan tersebut, warga Indonesia mendapat pamflet dari sekutu yang berisikan kayak mereka itu menentang, masih marah gitu loh. Jadi mereka menyebarkan pamflet melalui pesawat mosquito. Nah, itu membuat warga Surabaya itu makin memanas gitu untuk berperang kembali. Jadi gitu. Jadi masih ada sambungannya sama 9 November tadi kan, pamfletnya yang dikeluarkan pada pesawat tadi. Oke. Terus persenjataan dari pihak Indonesia sendiri itu gimana? Nah, untuk persenjataan sendiri itu pihak Indonesia mengambil rampasan dari persenjataan Jepang, dan Indonesia juga mengambil atau mendapat kiriman dari Jogja, yaitu dari keraton. Nah, ngomong-ngomong, suasana di Surabaya seminggu sebelum peristiwa 10 November terjadi itu gimana? Pastinya sangat ricuh. Kalau menurut Disa gimana? Sebelum 10 November tadi ya, mereka tuh menjalankan bukan aktivitas ya, karena kan udah pada tegang adanya peperangan, bahkan tuh adanya peperangan yang nggak tahu tujuannya tuh apa. Nah, sebelum 10 November itu warga Indonesia tuh udah diinformasikan terlebih dahulu kalau disuruh mengasingkan diri, kan peperangan tuh nggak boleh kena sama warga sipil kan. Jadi anak-anak sama orang-orang sama perempuan itu disuruh mengasingkan diri ke daerah Gresik, Jakarta sampai ke Sidoarjo. Oh gitu. Ternyata seseru itu ya guys, sejarah pertempuran 10 November yang terjadi di Surabaya. Terima kasih udah mau hadir di sini. Aku juga nggak nyangka ternyata se-complicated itu sejarah perjuangan para pahlawan di Indonesia. Jadi aku bisa nyimpulin bahwa pertempuran ini bukan hanya pertahanan kota, tapi tentang keberanian bangsa yang baru merdeka. Dan itulah yang kita kenang setiap hari pahlawan. Sekali lagi makasih buat Ara dan Disa udah hadir di sini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.